Yang mana Asy'ari dan Maturidi ini kita tahu hum ashabut tafwid wa ta'wil fi sifatillah. Siapa yang enggak tahu kalau Asy'ari dan Maturidi adalah ashabut tafwid wa ta'wil, saudara. Walaupun Ibn Taimiyah tadi enggak mengatakan Asy'ari kafir, Maturidiyah kafir, tapi beliau terang-terangan saudara mengatakan bahwa yang namanya tafwid itu sarru aqwali ahlil bidah wal ihlal wal ilhad, seburuk-buruknya ucapan atau pendapat daripada ahlul bid'ah dan kalangan ateis, saudara. Nah, jadi orang yang pakai tafwid disebut ateis oleh Ibn Taimiyah. Orang yang pakai tafwid disebut ya, ini seburuk-buruknya ucapan pendapat daripada ahlul bid'ah, ya ikhwan. Nah, kalau disebut ahlul bid'ah masih penyesatan, tapi kalau disebut ilhad itu maka dianggap oleh Ahlus Sunnah Ibn Taimiyah sudah mengkafirkan Asy'ari dan Maturidi langsung ataupun tidak langsung. Lalu apa yang terjadi, saudara, karena urusan ini? Al-Imam Taqiyuddin As-Subki radhiyallahu taala anhu, dari imam besar di mazhab Syafi'i, saudara, Islamic Brotherhood Television. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yaftah lana abwab al-ulum an-nafi'ah, abwab al-khairat wal masarrat bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Iftahu sabah 79 min kitab Manahij at-Tamyiz. Qad qara'na al-faqrah al-ula wal an sawfa naqra al-faqrah ats-tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Haula'i a'yanul asariyah qadiman wa hadithan mutaassirun wa mutamassikun bi afkari wa ara'i syaikhain Ibn Taimiyah wa Ibnul Qayyim fi sya'ni tafwid wa ta'wil fi sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah paparkan bagaimana sikap kaum Asy'ari atau yang disebut juga Salafi atau yang disebut juga Wahabi dan seterusnya, bagaimana tokoh-tokoh mereka di zaman yang terdahulu maupun di zaman sekarang. Nah, di zaman sekarang sudah kita sebutkan contoh-contohnya, saudara, yaitu Syekh Albani, kemudian Mufti Saudi Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bas, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagaimana pernyataan mereka, sikap mereka terhadap golongan Asy'ariyah. Nah, sekarang di sini kita jelaskan haula a'yanul asariyah, mereka daripada Asy'ariyah. Qadiman wa hadisan, baik yang dulu maupun yang baru, mereka semua mutaassirun, terpengaruh, wa mutamassikun, dan mereka semua berpegang, berpedoman, bi afkari, dengan pemikiran-pemikiran, wa ara'i, dan pandangan-pandangan asy-syaikhain, dua syekh kalangan mereka, yaitu yang pertama Ibn Taimiyah yang wafat tahun 728, wa Ibnul Qayyim, dan muridnya Ibn Taimiyah yaitu Ibnul Qayyim yang wafat tahun 751. Nah, dalam soal apa mereka terpengaruh dan berpegang kepada pemikiran dua syekh ini? Fi sya'nit tafwid wa ta'wil, di dalam pandangan mereka terhadap tafwid dan ta'wil fi sifatillah, yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana mereka menerjemahkan, memaknai sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan pelopor, mereka bukan perintis, mereka hanya mengikuti
mengikuti pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Dan Ibn Taimiyah dengan Ibnul Qayyim pun juga mengikuti pemikiran ulama besar di kalangan Hambali, diantaranya Al-Imam Al-Barbahari. Itu Al-Imam Al-Barbahari itu sezaman dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian juga dengan Al-Imam Abu Ya'la. Nah, jadi artinya ini bukan hal baru, memang sudah mulai muncul dari kalangan salafnya kaum Hambali. Laqad qala Ibn Taimiyah. Nah, mari kita buktikan supaya kita tidak dituduh memfitnah Ibn Taimiyah, ya ikhwan. Mari kita buktikan. Laqad qala Ibn Taimiyah rahimahullah fi sa'nit tafwid. Mari kita lihat apa ucapan perkataan Ibn Taimiyah atau pernyataannya di dalam kitabnya tentang tafwid. Nah, padahal tafwid ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal tafwid ini ulama-ulama salaf dari Ahlus Sunnah wal Jamaah hampir semua menggunakan tafwid. Nah, dikatakan di sini oleh Ibn Taimiyah, fatabayyana anna qawla ahli tafwid alladzina yas'amuna annahum muttabi'una lis-sunnati was-salafi min syarri aqwali ahlil bid'ah wal ilhad. Fatabayyana. Jadi dikatakan di sini fatabayyana, setelah Ibn Taimiyah bicara panjang tentang tafwid, bicara panjang saudara menanggapi soal tafwid, mengutip pernyataan-pernyataan dari ulama-ulama yang mentafwid, kemudian mengkanternya. Nah, selanjutnya beliau mengambil kesimpulan fatabayyana, maka menjadi jelas anna qaula ahli tafwid, bahwa sesungguhnya ucapan atau pendapat daripada ahli tafwid yang mengikuti tafwid atau menerima tafwid, alladzina yas'amuna, yang mana mereka mengklaim annahum, bahwa diri mereka muttabi'una lis-sunnati was-salaf, bahwa mereka adalah pengikut daripada sunnah dan pengikut salaf. Ternyata mereka tabayyan, menjadi jelas mereka adalah min syarri, ya, ternyata tafwid yang mereka gunakan adalah min syarri aqwali ahlil bid'ah wal ilhad, ya, justru merupakan seburuk-buruknya pendapat, ya, saudara, daripada kaum ahlil bid'ah wal ilhad. Ilhad itu ateis, mulhid. Nah, jadi kita lihat di sini terang-terangan Ibn Taimiyah mengatakan bahwa tafwid itu seburuk-buruknya pendapat daripada ahlil bid'ah. Nah, dengan demikian saudara bisa dipahami mafhumnya bahwa mereka yang menggunakan tafwid itu Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka semua ini adalah ahlul bidah, bahkan dituduh sebagai ahlul ilhad. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya ini ucapan, ya ikhwan. Dan ini cukup bukti buat kita. Nah, mari kita lihat di situ, kita lihat di bawah Ibn Taimiyah mengucapkan itu dalam kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Ada beberapa jilid kitab Ibn Taimiyah yang judulnya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Nah, bagi mereka yang mau lihat kitab ini bisa jalan-jalan ke Markas Syariat. Di Markas Syariat buku ini ada beberapa nushah, cukup banyak, ya ikhwan. Judulnya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli, karangan Ibn Taimiyah. Nah, di juz pertama halaman 205 itulah ucapan Ibn Taimiyah, fatabayyana anna qauli ahli tafwidil ladzina yaz'amuna annahum muttabi'una atau muttabi'una lis-sunnati was-salaf min syarri aqwali ahlil bidah wal ilhad. Berikutnya wara'a Ibnul Qayyim anna ta'wila awil majaza taghut. Nah, sedangkan Ibnul Qayyim, muridnya Ibn Taimiyah, berpendapat bahwa takwil atau majaz, takwil itu kan menggunakan makna majaz. Takwil itu menggunakan makna majaz, makna majazi, bukan makna hakiki. Nah, beliau mengatakan yang namanya takwil ataupun majaz taghut,
adalah merupakan tauhid. Jadi istilahnya nggak tanggung-tanggung disebut tauhid ya. Nah, kemudian waqala Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah fi muqaddimati kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Ada satu kitab judulnya As-Sawa'iqul Mursalah. Karangan Ibnu Qayyim. Ada kitab As-Sawa'iqul Muhriqah Ibn Hajar Haytami. Ada kitab As-Sawa'iqul Mursalah. As-Sawa'iqul Muhriqah itu kitab luar biasa bagusnya. Saudara, karangan Ibn Hajar. Nah, sedangkan kitab As-Sawa'iqul Mursalah ini karangan Ibnu Qayyim. Nah, beliau mengatakan di dalam kitabnya ini, ad-dinu idza ukhila ala ta'wilatil muta'awwilin intaqadat. Yang namanya agama kalau dibawa pemahamannya kepada takwilnya para muta'awwilin, maka agama akan menjadi batal, saudara. Jadi agama rusak. Kalau udah agama nih, saudara, dalam agama dibawa-bawa takwil, itu akan rusak. Nah, kemudian summa ja'al al-fasl al-ashir, di dalam kitab tersebut fasal yang ke-10 diberi judul biunwan. Beliau memberikan judul fi anna ta'wil syarrun min at-ta'til. Bahwa yang namanya takwil itu lebih buruk, lebih jahat daripada ta'til. Fa innahu yatadammanu at-tashbiha wa at-ta'tila wa at-tala'ub bin nusus. Karena yang namanya takwil menurut Ibn Taimiyah, Saudara Ibn Qayyim, dia katakan yatadamman, dia itu saudara meliputi atau mencakup at-tasbih. Di dalam takwil itu ada tasbih, dan di dalam takwil itu juga ada ta'til, dan di dalam takwil itu ada tala'ub bin nusus. Tala'ub bin nusus artinya mempermainkan nas. Nah, inilah pernyataan yang ada di dalam kitab daripada Ibnu Qayyim, yaitu Al-Kitab Sawa'iqul Mursalah juz 1 halaman 156 dan juz 1 juga halaman 173. Sengaja saya bacakan nama kitabnya, halamannya, supaya jangan sampai ada yang menuduh bahwa kita memfitnah Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Kita enggak memfitnah. Ini ucapan Ibn Taimiyah, ini ucapan Ibnu Qayyim. Kita hormati keduanya sebagai ulama, sebagai pemikir, saudara. Kita hormati juga para pengikutnya tanpa harus kita mencaci maki. Hanya kita ingin menjelaskan kepada mereka bahwa dua syekh Anda ini secara terang-terangan menyerang takwil dan juga menyerang tafwid. Bahkan tafwid dan takwil dikategorikan sebagai bid'ah, sebagai perusak agama. Jadi nyata. Nah, ini apa yang mereka lakukan. Enggak sampai di situ, saudara. Mari kita lanjutkan. Walaqad qala Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi Ibn Taimiyah juga punya pernyataan lain fi ba'di a'immatil asy'ariyah, tentang ulama-ulama besar Asy'ari. Langsung Ibn Taimiyah menyerang ulamanya. Nah, di antaranya siapa? Al-Imam Al-Juwaini, Kal-Juwaini, Wal-Ghazali, Wal-Razi, Wal-Amidi. Nah, ini ulama-ulama besar dari kalangan Asy'ariyin, saudara. Nah, dan selainnya, wa ghairuhum min mutaakhiri ahlul kalam. Jadi selain mereka juga para ulama-ulama Asy'ariyah ini, saudara, yang hidup di zaman Ibn Taimiyah atau yang sebelum Ibn Taimiyah. Disebutkan oleh Ibn Taimiyah satu persatu nama-nama mereka. Ini orang-orang ulama-ulama Asy'ari. Nah, terus apa kesimpulannya tentang mereka, saudara? Mari kita lihat. Ibn Taimiyah mengatakan dakhalu fi ba'dil batilil mubdi atau mubda. Jadi mereka ini, maksudnya itu tadi Imam Juwaini, Imam Ghazali, Imam Razi, Imam Amidi dan selainnya, dakhalu, mereka semua masuk fi ba'dil batilil mubda. Mereka ini semua masuk ke dalam urusan bid'ah yang penuh kebatilan. Wa akhraju, saudara, minat tauhid, dan mereka sudah mengeluarkan daripada ketauhidan ma huwa minhu,
apa-apa yang semestinya ada dalam tauhid itu sendiri, ka tauhidul uluhiyah wa itsbati haqaiq asma'illah, seperti tauhidul uluhiyah dan isbat haqaiq asma'illah, dan mengisbat daripada hakikat nama-nama Allah. Nah, jadi karena Imam Ghazali, Imam Ar-Razi, Al-Amidi, atau Imam Juwaini, saudara, mereka mentakwilkan sifat Allah. Mereka nggak mau mengakui Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata. Jadi dianggap ini Asy'ariyah ini nggak mau ngakuin. Nah, maka mereka dianggap, saudara, dalam hal ini itu tadi mereka menolak daripada isbat haqaiq asma'illah. Jadi ulama-ulama kita ini dianggap sudah menolak daripada pengisbatan sifat-sifat Allah atau hakikat daripada nama-nama Allah. Sehingga apa yang terjadi kalau sudah begitu, saudara? Walam ya'rifu minat tauhid ila tauhid ar-rububiyah. Nah, jadi Imam Ghazali, Imam Juwaini, Imam Razi, Imam Amidi, saudara, dikatakan apa? Lam ya'rifu, mereka belum tahu tentang tauhid. Lam ya'rifu minat tauhid, mereka enggak tahu soal tauhid illa kecuali tauhidur rububiyah, kecuali tauhidur rububiyah. Nah, kita bicara tauhid sekarang, mana ininya apa? Aduh, kita udah sampai nggak mau lihat. Ya. Baik ya kawan, kita pernah dengar istilah trilogi tauhid. Trilogi tauhid ini biasanya dipopulerkan oleh kalangan Wahabi, saudara, trilogi tauhid. Nah, lalu bagaimana sikap kita tentang trilogi tauhid? Tergantung bagaimana cara kita memandang. Kalau trilogi tauhid itu hanya sekedar pembagian klasifikasi disiplin keilmuan, saudara, Ahlus Sunnah nggak rame, saudara. Nah, tapi yang jadi persoalan, trilogi tauhid yang ditawarkan oleh kalangan Wahabi itu dijadikan alat untuk mengkafirkan, menyesatkan selain Wahabi. Nah, ini yang jadi persoalan. Adapun soal trilogi tauhid itu sendiri, kalau hanya sekedar klasifikasi seperti rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, dibagi sedemikian rupa, nggak ada masalah ya, kawan. Nah, tapi begitu mereka bagi trilogi tauhid, sudah cukup, jangan dikutak-katik lagi, sudah cukup suaranya. Nah, jadi begitu mereka bagi menjadi 3 trilogi tauhid, taksimut tauhid menjadi 3, kemudian mereka punya pendapat, kalau saudara, mereka punya pendapat kalau di luar Wahabi yang tidak mengikuti trilogi tauhid mereka sebagai kafir, sebagai sesat. Itu yang menjadi problem besar ya kawan. Mari kita lihat. Kita bicara di sini tentang anwa'ut tauhid. Kalau mereka sebutnya aqsamut tauhid. Nah, tauhid dibagi 3, padahal namanya aja tauhid. Ya, namanya tauhid ya satu, esa. Nah, tauhid artinya apa? Esa. Nah, esa satu, saudara. Tauhid dibagi 3, oh dari 1 jadi 3 lagi ya kawan. Udah 1 ya 1, tauhid itu 1, yaitu la ilaha illallah. Nggak ada tuh tauhid 2, tauhid 3, tauhid 4, nggak ada. Tapi kita mengikuti alur pikir mereka. Yang mereka maksud tauhid itu ada 3, perhatikan di sini ya kawan. Kita bicara trilogi tauhid. Mereka bagi 3 tauhid.
Di sini mereka bagi yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Yang ketiga tauhidul asma was sifat. Kita perhatikan di sini. Menurut mereka tauhid itu dibagi menjadi tiga. Tauhid yang pertama tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah adalah mengakui, mengikrarkan, meyakini bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta berikut isinya adalah Rabbun Wahid, Tuhan yang satu. Jadi artinya tauhidur rububiyah mengesakan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tuhan itu hanya satu. Dialah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan semua isi di alam semesta ini, yang menjamin rizkinya, yang menentukan hidupnya. Itu hanya Tuhan yang satu. Makanya disebut tauhidur rububiyah, saudara. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah yaitu meyakini, mempercayai, mengimani, mengikrarkan bahwa Tuhan yang tadi satu itu, esa itu, yang menciptakan alam semesta adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, satu-satunya Tuhan yang berhak dijadikan ilah, dijadikan Tuhan. Nah, ini disebut tauhidul uluhiyah. Sebetulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengakui tauhidur rububiyah itu ada, tauhidul uluhiyah itu ada. Dia merupakan bagian di dalam tauhid, ya ikhwan. Nah, tapi di Ahlus Sunnah nggak ada dibagi-bagi begini nih. Nah, sebetulnya problemnya di mana kalau dibagi-bagi semacam ini? Mari kita lihat problem yang akan timbul nanti, saudara. Berikutnya mereka katakan ada lagi satu macam tauhid, yaitu tauhidul asma was sifat. Artinya meyakini, mengimani, mengikrarkan bahwa Tuhan yang satu tadi yang menciptakan alam semesta dan merupakan satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan yang memiliki nama dan sifat-sifat yang maha mulia, yang agung, saudara. Sampai di sini tidak ada perbedaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah juga ngakuin kok kalau Allah itu punya nama-nama yang mulia, al-asmaul husna. Ahlus Sunnah juga mengakui kok kalau Allah itu punya sifat-sifat yang ulia, saudara. Ahlus Sunnah juga mengakui kok bahwa sifat-sifat yang tidak layak tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Sampai di sini tidak ada masalah. Nah, muncul masalah ketika Ibn Taimiyah menganggap itu tadi tuh. Nah, Imam Ghazali, Imam Amidi, Imam Razi, saudara, bahkan Imam Juwaini, saudara, pendahulunya daripada Imam Ghazali. Begitu Ibn Taimiyah mengatakan mereka ini nggak ngerti tauhid, taunya cuma tauhid rububiyah saja, sementara tauhidul uluhiyah mereka, saudara, nggak punya. Ini berbahaya. Nah, kenapa berbahaya, saudara? Jadi Ibn Taimiyah menganggap, saudara, Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menolak isbat sifat, isbat ya, bukan tidak menggunakan takwil dan tidak menggunakan tafwid. Karena Asy'ariyah menolak, saudara, isbat sifat Allah, maka Asy'ariyah dianggap tidak punya tauhid ini. Kita ini Asy'ariyah dianggap nggak punya tauhidul asma wa sifat. Kenapa nggak punya? Karena Asy'ariyah masih mengatakan yadullah diartikan kekuasaan Allah, ainullah diartikan pengetahuan Allah,
Berarti Asy'ariyah nggak mengakui Allah punya tangan. Berarti Asy'ariyah nggak mengakui Allah punya mata. Nah, karena Asy'ariyah nggak mengakui Allah punya mata dan Allah punya tangan, maka Asy'ariyah nggak punya tauhid ini. Kira-kira jelas tidak? Dan lebih rusaknya lagi, Ibn Taimiyah menganggap kalau Asy'ariyah itu cuma punya tauhidur rububiyah. Saudara, dia hanya mengakui ya ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan yang satu yaitu Allah. Lalu kenapa Asy'ariyah disamakan oleh orang-orang musyrik, saudara? Ini lebih gawatnya lagi. Kaum Wahabi, Ibn Taimiyah sendiri mengatakan orang-orang kafir pun merupakan ahli tauhid. Orang kafir juga merupakan ahli tauhid. Dia pakai ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada Nabi, wala in sa'altahum, kalau kamu ya Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy tersebut, man khalaqas samawati wal ard, siapa menciptakan langit dan bumi, la yaqulun Allah, saudara. Niscaya pasti mereka akan menjawab Allah. Karena sebutan Allah itu orang kafir Quraisy tahu ya kawan. Sebutan Allah itu mereka ucapkan. Hanya mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala. Kemudian mereka menganggap berhala-berhala tadi cuma wasail, wasilah. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu hujah argumentasi orang-orang kafir Quraisy, kita bisa lihat di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, Ibn Taimiyah dari ayat tadi mengatakan berarti orang kafir pun mengakui tauhidur rububiyah. Orang kafir Quraisy mengakui tauhidur rububiyah. Nah, sekarang kalau kita tanya orang Kristen siapa menciptakan alam semesta, mereka akan mengatakan Tuhan Bapa. Esa juga nggak ada mereka mengatakan Ruhul Kudus yang menciptakan alam. Nggak ada mereka mengatakan Isa Al-Masih yang menciptakan alam. Tidak. Kalau udah bicara menciptakan alam, saudara, orang Nasrani pun akan mengatakan yaitu Tuhan yang Esa. Begitu juga kalau kita melihat ajaran Buddha, saudara. Kalau ditanya siapa menciptakan alam semesta ini, mereka akan jawab Sang Hyang, Tuhan yang Esa. Jadi kalau urusan yang Esa nih, saudara, di agama-agama di kalangan musyrikun pun ada, saudara. Nah, begitu juga orang-orang Hindu yang banyak dewanya, saudara. Ditanya tapi siapa menciptakan alam semesta, mereka akan jawab satu, Dewa Brahma, nggak ada dewa lain, saudara. Nah, sehingga apa? Sehingga Ibn Taimiyah dan para pengikutnya mengistilahkan orang-orang kafir sebagai ahli tauhid. Ini yang ditolak oleh seluruh ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi nggak bisa, tauhid itu nggak bisa secara parsial. Habis dia bagi-bagi, saudara, terus menilai segolongan secara parsial. Makanya trilogi ini ditolak oleh ahlus sunnah. Bukan tauhidur rububiyah yang ditolak, enggak. Tauhidur rububiyah kita ngakui, tauhidul uluhiyah juga kita mengakui ya kawan. Tapi memilah-milah, oh orang kafir juga ahli tauhid, nggak ada ceritanya zaman Nabi orang kafir disebut ahli tauhid ya kawan. Coba kita buka sejarah, ada Nabi mengatakan mereka ahli tauhid? Apa ada para sahabat Nabi sebut orang musyrik ahli tauhid? Apa ada tabi'in menyebut orang di luar Islam ahli tauhid? Nggak ada, saudara. Mereka disebut ahli tauhid kalau mereka punya tauhidur rububiyah, punya tauhidul uluhiyah. Nggak boleh dipisah, saudara. Kalau ada tauhidur rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, saudara, baru disebut ahli tauhid. Sekaligus mengakui adanya al-asmaul husna wa sifatul ulia. Diakui ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, diakui kemuliaan, keagungan, sifat-sifat Allah, maka dia adalah ahli tauhid. Tapi kalau dia cuma ngakuin satu tauhidul rububiyah saja, dia bukan ahli tauhid. Dari mana datangnya orang kafir disebut ahli tauhid ya ikhwan? Kira-kira jelas tidak? Nah, ini yang jadi problemnya ya ikhwan. Soal pembagiannya nggak ada masalah. Tauhidul rububiyah ahlus sunnah juga punya, tauhidul uluhiyah ahlus sunnah juga punya. Di sini nggak ada masalah. Nah, muncul problem begitu pemilahan ini, orang kafir mereka sebut sebagai tauhidul rububiyah, mereka sebut sebagai ahli tauhid. Ini kita tolak. Ada lagi satu yang kita tolak, tauhidul asma wa sifat. Sebetulnya tidak ada masalah.
Semua orang Islam juga wajib mengimani Allah itu punya nama-nama yang maha indah, sifat-sifat yang maha mulia. Cuma yang jadi masalah, tauhidul asma wa sifat yang ditawarkan oleh Wahabi adalah isbat sifatillah, isbatul yad lillah, isbatul ain lillah, isbatul wajah lillah. Ini yang jadi persoalan, saudara. Jadi kita tanya sama mereka, apa yang Anda maksud tauhidul asma wa sifat? Mereka akan mengatakan, ya kita mengisbatkan sifat Allah sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah sebut di sana ada ainullah, berarti Allah punya mata. Allah sebut di sana ada wajhu rabbika, berarti Allah punya wajah. Allah sebutkan di sana yadullah fauqa aydihim, berarti Allah punya tangan. Nah, sehingga begitu kita bilang, oh enggak, yadullah itu artinya kekuasaan Allah, kita dianggap tidak punya tauhid ini. Itu yang jadi masalah ya. Jadi bukan tauhidul asma wa sifatnya yang jadi masalah, tapi pemahaman mereka ini yang jadi masalah. Mereka klasifikasi begini, kemudian ahlus sunnah dikeluarkan semua dari Islam gara-gara tidak memiliki tauhidul asma wa sifat. Ini Asy'ariyah dikeluarin, saudara, dipecat dari ahlus sunnah. Maturidi dikeluarkan dari ahlus sunnah. Kenapa? Karena menafsirkan asma dan sifat tidak sesuai dengan konsep mereka. Kira-kira jelas gak? Kira-kira paham kan? Nah, jadi ini yang jadi problem. Oh, kalau begitu Anda membuat trilogi tauhid dengan pemahaman Anda untuk mengeluarkan orang lain min dairatul Islam. Yuk kita tolak ya ikhwan. Nah, kira-kira paham ya? Nah, jadi sebetulnya persoalannya bukan di jangan begini, kita menolak trilogi tauhid terus seolah-olah kita menolak tauhidur rububiyah. Seolah-olah kita menolak tauhidul uluhiyah. Enggak, siapa bilang? Ahlus sunnah juga mengakui tauhidul rububiyah ada, tauhidul uluhiyah ada, al asma wa sifat saudara ada. Saudara, hanya ahlus sunnah memahami saudara sifat-sifat Allah itu dengan tetap menjaga pemahaman, jangan sampai mengantarkan kepada tasbih dan tajsim. Jangan sampai kita menyerupakan Allah saudara dalam bentuk atau yaitu menyerupakan Allah dalam bentuk atau menjasmanikan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, atau saudara yaitu menjasmanikan Allah dalam bentuk. Itu prinsip ahlus sunnah. Jadi selama tauhidul asma wa sifat saudara bersih dari tasbih dan tajsim, saudara, di sana memang ada tanzihillah anit tasbih wa tajsim, maka tauhidul asma wa sifat yang seperti itu yang diterima oleh ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi sekali lagi, ahlus sunnah menerima tauhidul rububiyah, ahlus sunnah menerima tauhidul uluhiyah. Nggak ada ahlus sunnah menolak. Dan ahlus sunnah menerima tauhidul asma wa sifat selama di sana ada tanzihillah anit tasbih wa tajsim. Begitu ada tasbih wa tajsim, kita tolak ya. Nah, jadi kalau Wahabi memahami trilogi tauhid dengan memasukkan isbat dengan menolak tafwid dan takwil, kita tolak. Jadi kalau kita menolak trilogi tauhid, bukan kita menolak tauhidur rububiyah dan uluhiyahnya, bukan. Sudahlah, karena trilogi tauhid sekarang sudah jadi trademark. Kalau trademark apa itu artinya? Sudah menjadi ikon atau identitas bahwa trilogi tauhid itu bagian daripada konsep teori pemikiran akidah yang diperkenalkan oleh kalangan Wahabi. Insya Allah nanti akan kita bahas dengan lebih panjang lebar lagi ya ikhwan. Nah, jadi kita lanjutkan ucapan Ibn Taimiyah tadi. Dia mengatakan bahwa Imam Juwaini, Imam Ghazali, Imam Razi, Imam Amidi dan lainnya dari Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah lam ya'rifu minat tauhid. Mereka semua nggak ngerti tauhid illa tauhidur rububiyah, kecuali hanya tauhid rububiyah saja. Wa huwal ikrar, dia adalah merupakan pengikraran bi annallaha khaliq kulli syai, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Nah, kalimat berikutnya yang bahaya. Wa hadza tauhid, saudara, dan tauhid seperti ini, tauhid seperti ini rububiyah yang diyakini oleh Imam Ghazali dan kawan-kawan tadi, saudara, kana
Nah, ini juga terjadi yuqiru bihil musyrikun. Ini juga tauhid yang diikrarkan oleh kaum musyrik. Berarti apa tuh? Berarti Ibn Taimiyah menyamakan para a'imah Asy'ariyah tauhidnya sama dengan tauhid kaum musyrikin. Saudara, kemudian di sini dijadikan dalilnya Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ya, mereka-mereka itu, ya Muhammad, Nabi katakan kepada Nabi, la in sa'altahum, kalau kamu bertanya kepada mereka, wahai Nabi, wahai Rasul, siapa menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Ya, jadi di sini kita bisa lihat dalil ini dijadikan dalil, saudara, oleh Ibn Taimiyah bahwa orang-orang musyrik itu min ahli tauhidir rububiyah. Kemudian tauhid kita disamakan, sama aja nih Asy'ariyah dengan orang-orang musyrik, cuman tauhidur rububiyah. Mereka nggak mengakui tauhidul asma was sifat. Jadi ini sengaja saya singgung sedikit, nanti akan ada babnya lebih panjang lebar, supaya jangan sampai kita terjebak dengan pemikiran trilogi, karena ini kan perbedaannya dengan Ahlus Sunnah tipis nih. Ini tipis nih ya kawan. Bicara tauhidur rububiyah, Ahlus Sunnah juga ada. Bicara tauhidul uluhiyah, Ahlus Sunnah juga ngakuin. Bicara tauhidul asma wa sifat, ada juga dalam Ahlus Sunnah. Lalu bedanya di mana? Nah, bedanya 2 poin tadi ya kawan. Trilogi yang ditawarkan oleh Wahabi ini, yang pertama, mereka menjadikan orang-orang musyrik sebagai ahli tauhidur rububiyah. Jadi dijadikan sebagai ahli tauhid. Ini nggak boleh terjadi ya kawan. Sebab seorang itu dikatakan ahli tauhid kalau dia punya tiga-tiganya. Ya, kalau ibarat kita bicara tentang rukun iman, rukun Islam, kalau ini mau dijadikan rukun bisa ya kawan. Tapi bukan agama dibagi-bagi, bukan. Artinya kalau orang punya tauhidur rububiyah dan dia nggak punya tauhidul uluhiyah, maka dia bukan ahli tauhid. Atau dia punya tauhidul uluhiyah tapi dia nggak punya tauhidul rububiyah, dia bukan ahli tauhid. Atau dia punya tauhidul uluhiyah, dia punya tauhidul rububiyah, tapi dia nggak mengakui Allah punya nama-nama yang indah, dia nggak mengakui Allah punya sifat-sifat yang mulia, dia bukan ahli tauhid. Jadi baru dia disebut ahli tauhid kalau dia memiliki tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat, yang tiga-tiganya menjadi satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Begitu dipisahkan satu saja, dia bukan ahli tauhid. Nah, kira-kira jelas ya. Itu beda pendapat Ibn Taimiyah dengan kita. Jadi jangan sampai terjebak, karena Ahlus Sunnah ngakui tauhidur rububiyah. Oh ya, memang kita ngakui tauhidur rububiyah itu ada, tapi kita Ahlus Sunnah nggak pernah mengatakan orang musyrik ahli tauhidur rububiyah, nggak ada. Nah, itu beda yang pertama. Beda yang kedua itu tadi, saudara, bahwa tauhidul asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya, bahwa Allah punya sifat yang nggak dimiliki oleh manusia. Allah punya sifat-sifat yang begitu agung dan tidak ada yang menyainginya, ya kawan. Nah, soal itu kita sepakat, saudara, kita juga punya. Nah, cuman bedanya, nah, di antara sifat-sifat Allah yang mereka isbat adalah sifat-sifat jasmaniyah. Sifat-sifat jasmaniyah, Allah itu punya bentuk, Allah punya mata, Allah punya muka, Allah punya tangan. Walaupun mereka tambahkan Allah punya mata, tapi matanya tidak seperti mata kita. Allah punya wajah, tapi wajahnya tidak seperti wajah kita. Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan kita. Menurut Wahabi, kalau sudah ditambahkan kalimat tadi, tapi wajahnya tidak seperti wajah kita, menurut mereka itu tidak tasbih dan tidak tajsim lagi. Tapi kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan menisbahkan Allah punya mata, tapi matanya tidak seperti mata kita, itu sudah mentasbih. Ada matanya Allah, cuman matanya nggak seperti mata manusia. Terus kita disuruh berpikir matanya Allah bagaimana? Ini namanya mengarah kepada tasbih, saudara. Nah, semua mereka nggak mau disebut kalau mereka melakukan tasbih, nggak mau mereka disebut kalau mereka melakukan tajsim, saudara. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Nah, jadi karena kita, saudara, berpegang kepada tanzihullah, mensucikan Allah anit tajsim wa tasbih, daripada menjasmanikan Allah dalam bentuk atau menyerupakan Allah dengan makhluk, saudara, itu kita singkirkan. Tidak boleh ada dalam akidahnya orang
beriman. Nggak boleh ada tasbih. Kita berpegang kepada tansih, saudara. Nah, sementara Wahabi ini karena berpendapat isbatu sifatillah, mengisbatkan sifat-sifat jasmaninya Allah, saudara, maka kita tolak. Nah, trilogi tauhid di Wahabi, siapa menolak pengisbatan sifat jasmani Allah, maka mereka tidak memiliki tauhidul asma was sifat. Ini yang kita tolak, ya kawan. Justru orang yang mengisbatkan sifat jasmani bagi Allah, Allah punya bentuk, Allah punya rupa, bagi kita itu yang menodai tauhidul asma was sifat, saudara. Nah, jadi kebalikan ya, antara kita dengan Wahabi kebalikan. Bagi mereka kalau mengakui ya sempurna tauhidul asma was sifatnya. Kalau bagi kita, siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk kemudian menjasmanikan Allah dalam bentuk, justru itu merupakan qadahun, saudara, fil aqidah. Justru itu bisa menjadi perusak daripada tauhidul asma was sifat. Jadi nama tauhidul asma was sifatnya kita terima, tapi begitu mereka memberikan pemahaman asma yang mereka maksud begini, sifat yang mereka maksud begini, ternyata bertentangan dengan kita, saudara, maka kita tidak terima apa yang mereka jabarkan. Karena itu jangan kaget kalau ulama-ulama ahlus sunnah di mana-mana di zaman sekarang ini menolak trilogi tauhid, ya kawan. Menolak trilogi tauhid. Nah, sekarang pertanyaannya, trilogi tauhid ini khilaf lafzi atau hakiki? Tergantung, ya kawan. Kalau Wahabi mau insaf, mau sadar, tidak menyebut orang-orang kafir sebagai ahli tauhid, di nomor satu dulu nih, maka khilaf kita menjadi lafzi. Tapi kalau mereka mengkategorikan orang musyrik sebagai ahli tauhid walaupun disebut ahli tauhid rububiyah, maka ini menjadi khilaf hakiki, bukan khilaf lafzi. Begitu juga yang terakhir. Nah, kalau orang-orang Wahabi mau insaf, mau sadar, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk dan tidak menjasmanikan Allah dalam bentuk, saudara, maka tauhidul asma wa sifat dengan kita menjadi khilaf lafzi. Tapi kalau mereka mengisbat sifat-sifat Allah apa adanya, nah kemudian mereka mengatakan Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki, mereka menyerupakan Allah seperti makhluk, kemudian menjasmanikan Allah dalam bentuk, maka khilaf ini menjadi khilaf hakiki, bukan khilaf lafzi aja, saudara. Nah, jadi ini yang mau sampaikan untuk kalangan terpelajar, saudara. Tentunya kita mudah memahami, oh trilogi tauhid kalau hanya sekedar pembagian unsur-unsur yang ada di dalam tauhid, nggak ada masalah. Tapi kalau trilogi tauhid itu menjadi seperti agama dibagi-bagi, tauhid dibagi-bagi, ya kita tolak. Mana ada tauhid dua, mana ada tauhid tiga. Namanya aja tauhid, yang namanya tauhid ya satu. Nah, jadi tauhid yang kita pegang cuma satu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, tauhid satu, nggak ada tauhid dua, tauhid tiga. Tauhid itu hanya la ilaha illallah, selesai. Lalu kenapa ini dibagi tiga? Ini tiga unsur, bukan pembagian, bukan tauhid dibagi. Di dalam tauhid yang satu tadi ada rububiyahnya, di dalam tauhid yang satu tadi ada uluhiyahnya, di dalam tauhid yang satu tadi ada kamalul asma was sifat, saudara. Bukan dibagi, itu beda kita dengan Wahabi. Kalau Wahabi dibagi nih, makanya kita sebut trilogi tauhid. Kalau kita enggak bagi, dia unsur, saudara. Di dalam sholat ada rukun, saudara. Nah, tapi kan nggak bisa dipisah-pisah. Mana bisa dipisah rukun sholat? Sholat ini hari nggak mau pakai Fatihah, pakai surat lain lagi, apa boleh? Nggak bisa. Sholat satu, di dalam sholat banyak rukunnya, saudara. Tauhid satu, di dalam tauhid itu ada rububiyah, saudara, ada uluhiyah, ada kamalus sifat, saudara, ada kamalus zat. Nah, ada semua di dalam tauhid, tapi tauhidnya tetap satu, nggak boleh dibagi menjadi tiga. Nah, itu yang kita mau sampaikan sebagai tambahan dari ucapan Ibn Taimiyah. Kita lanjutkan sedikit. Alhamdulillah, Kiai Haji Mahfuz As-Sirun sudah datang bersama kita hari ini, ya kawan. Baik, sampai sini aja, perhatikan halaman 80, fakra terakhir untuk hari ini, saudara.
laqad i'tabara ba'du ulama'i ahli sunnati qaula syaikhain fi sya'ni tafwid wa ta'wil takfiran lil asy'ariyah wal maturidiyah. Hum ashabut tafwid wa ta'wil fi sifatillah subhanahu wa ta'ala. Minhumul imam Taqiyuddin As-Subki minal a'immati syafi'iyah alladhi radda alaihi maraddan syadidan hatta kaffarahuma. Nah, jadi perlu ketahui reaksi ulama Ahlus Sunnah terhadap pernyataan Ibn Taimiyah dan pernyataan Ibnul Qayyim tentang takwil dan tafwid sangat keras ya kawan. Dan mereka menganggap, yaitu laqad i'tabara ba'd ulama Ahlus Sunnah. Jadi sebagian ulama Ahlus Sunnah itu menganggap, menilai qaula syaikhain, dua ucapan Syekh Hanabilah tadi, yaitu Ibnul Taimiyah dan Ibnul Qayyim, fi sa'ni tafwid wa ta'wil, dalam urusan tafwid dan ta'wil, takfiran lil asy'ariyah wal maturidiyah, sebagai bentuk pengkafiran terhadap Asy'ari dan Maturidi, saudara. Yang mana Asy'ari dan Maturidi ini kita tahu hum ashabut tafwid wa ta'wil fi sifatillah. Siapa yang enggak tahu kalau Asy'ari dan Maturidi adalah ashabut tafwid wa ta'wil, saudara. Walaupun Ibn Taimiyah tadi enggak mengatakan Asy'ari kafir, Maturidiyah kafir, tapi beliau terang-terangan saudara mengatakan bahwa yang namanya tafwid itu sarru aqwali ahlil bidah wal ihlal wal ilhad, seburuk-buruknya ucapan atau pendapat daripada ahlul bid'ah dan kalangan ateis, saudara. Nah, jadi orang yang pakai tafwid disebut ateis oleh Ibn Taimiyah. Orang yang pakai tafwid disebut ya, ini seburuk-buruknya ucapan pendapat daripada ahlul bid'ah, ya ikhwan. Nah, kalau disebut ahlul bid'ah masih penyesatan, tapi kalau disebut ilhad itu maka dianggap oleh Ahlus Sunnah Ibn Taimiyah sudah mengkafirkan Asy'ari dan Maturidi, langsung ataupun tidak langsung. Lalu apa yang terjadi, saudara, karena urusan ini? Al-Imam Taqiyuddin As-Subki radhiyallahu taala anhu, dari imam besar di mazhab Syafi'i, saudara, radda alaihima raddan syadidan hatta kaffarahuma. Jadi mengkantar pendapat Ibn Taimiyah dengan pendapat Ibnul Qayyim dengan sekeras-kerasnya daripada tanggapan, sampai-sampai kesimpulan akhirnya, saudara, Imam Subki mengatakan bahwa Ibn Taimiyah kafir. Nah, ini jadi jangan kaget kalau sampai zaman sekarang masih ada kiai-kiai di pelosok-pelosok kalau dengar Ibn Taimiyah kaget tuh, emang Ibn Taimiyah ulama itu? Nah, itu kita baca kitab apanya Imam Subki dikafirin itu, saudara. Nah, jadi ini gara-gara urusan ini ya kawan. Nah, jadi persoalan ini, saudara, makanya ada satu dari kalangan ahli hadis, yaitu Sayyid Hasan bin Ali, wala Ali bin Hasan bin Ali As-Segaf, tampil di satu acara televisi, wawancara di TV. Ditanya sama pembawa acara, ma ra'yuka fi Ibn Taimiyah, apa pendapatmu tentang Ibn Taimiyah? Jawabnya mengagetkan, wallahi Ibn Taimiyah mi'abil mi'ah kafir. Dia bilang, nah, saya yakin udah 100% Ibn Taimiyah itu kafir. Ditanya, gimana ente mengkafirkan? Ini ulama ada kitab hadis ya, tafsir ya, disebutkan Ibn Taimiyah dalam kitab yang berjudul ini di halaman sekian mengatakan begini, dalam kitab ini di sini mengatakan begini. Yang diuraikan semua yang Ibn Taimiyah, saudara, menjasmanikan Allah dalam bentuk. Karena sebagaimana kesaksian Ibn Battuta, pernah dengar Ibn Battuta kan? Ibn Battuta itu dari Maroko, dari Maghrib, melakukan perjalanan keliling dunia. Suatu ketika sampai dia di kota Damaskus, tinggal di situ, sholat di masjid Jami', kemudian dia mencatat pengalamannya apa saja yang terjadi di masjid tersebut, ya ikhwan. Karena dia seorang musafir yang dia menulis, saudara, sepanjang perjalanan. Di antaranya yang ditulis apa? Ada dalam kitab Rihlah Ibn Battuta. Dia katakan, waktu aku ada di masjid Jami' Dims, yaitu Jami' Umawi di sana, aku melihat ada seseorang luar biasa cerdasnya, hebat dia punya bicaranya, hebat fasih dia punya penyampaiannya. Tapi ketika dia sedang jadi khatib, waktu diri di atas mimbar, waktu dia menjelaskan tentang yanzurullah, bahwa Allah itu turun, maka dia menjelaskan turunnya Allah itu kanuzuli, seperti turunnya aku di tangga mimbar ini. Jadi kata Ibn Battuta,
begitu aku lihat dia mengatakan begitu, fi agli, ada sesuatu di dalam akalnya nih. Nah, ada yang nggak beres ini pemikirannya ini. Nah, saya nggak mau cerita soal pendapat Ibn Batutahnya. Artinya ada saksi yang mencantumkan di dalam kitabnya, saudara, bagaimana Ibn Taimiyah punya pendapat menjasmanikan Allah dalam bentuk. Termasuk juga Ibn Taimiyah yang punya pendapat bahwa al-maqam al-mahmud, saudara, yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi nanti, saudara, akan didudukkan oleh Allah di arsnya, saudara, didudukkan oleh Allah di arsnya di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mereka punya keyakinan Allah duduk di atas ars, di atas singgasana. Nah, ini yang membuat tadi Said Ali bin Hasan Segaf mengatakan ini kafir, menganggap Allah duduk di atas singgasana. Nah, kalau Allah duduk di atas singgasana, singgasana Allah itu al-ars itu makhluk ciptaan Allah. Nah, kalau Allah duduk di atas ciptaannya, berarti Allah lebih kecil dari ciptaannya, karena yang namanya singgasana lebih besar daripada yang duduk di dalamnya. Berarti Allah nggak akbar lagi, berarti al-ars itu lebih akbar dari Allah. Ini pendapat seperti ini, kata Said Ali bin Hasan, ini kafir. Anda yakin dia kafir mutlak? Nah, tentu saya menyampaikan begini bukan berarti saya sependapat dengan Said Ali bin Hasan. Tidak ya kawan, saya hanya ingin menyampaikan akibat Ibn Taimiyah terlalu mudah mengkafirkan Asy'ari, mengkafirkan Maturidi, ini akhirnya jadi buahnya. Nah, siapa yang menebar angin akan menuai badai, saudara. Dia nebar angin tuh, dia tuduh ini kafir, Asy'ari kafir, Maturidi kafir. Akhirnya ulama Asy'ari rame-rame ngafirin dia ya kawan. Nah, jadi kalangan Wahabi jangan kaget. Kalangan Wahabi jangan kaget kalau di kalangan Ahlus Sunnah ada yang mengkafirkan Ibn Taimiyah. Bukan mengkafirkan sembarangan seenaknya tanpa dalil, bukan. Mereka mengkafirkan karena memang ada keyakinan-keyakinan Ibn Taimiyah yang dituangkan di dalam kitab-kitabnya yang tidak sesuai lagi dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap ini sudah keluar daripada dairatul Islam. Nah, itu saja. Jadi maksud saya menyampaikan ini sekali lagi, saya tidak mengkafirkan Ibn Taimiyah, saya tidak mengkafirkan Ibnul Qayyim, tidak. Saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara saya yang ada di kalangan Wahabi, Salafi, Athari, kalau ada ulama Ahlus Sunnah mengkritik Ibn Taimiyah, jangan kemudian ngamuk-ngamuk, marah-marah, tuh ulama dimaki-maki. Tunggu dulu. Di kalangan Ahlus Sunnah bukan lagi menyerang Ibn Taimiyah, yang ngafirin ada, saudara. Nah, kalau nggak mau dikafirin, jangan ngafirin orang. Nah, kalau Anda terus-menerus mengkafirkan orang, nanti Ahlus Sunnah sedunia akan mengkafirkan Anda. Nah, untuk mencegah itu jangan sembarangan untuk mengkafirkan orang lain. Dan trilogi tauhid ini jangan dijadikan alat untuk mengkafirkan orang di luar Wahabi. Dikit-dikit kita tawasul dianggap wah ini tauhidul uluhiyahnya udah nggak ada ini. Uluhiyah itu kan semata-mata hanya menyembah Allah, hanya minta kepada Allah. Kalau tawasul berarti sudah menduakan Allah, berarti orang ini nggak punya tauhidul uluhiyah. Itu yang jadi problem, saudara. Jadi tauhidul uluhiyah kita dibatalin sama mereka, tauhidul asma wa sifat kita dibatalin sama mereka. Yang mereka akui kita cuma punya tauhidul rububiyah saja, udah gitu disamain lagi sama orang musyrik. Kira-kira jelas ya yang disampaikan Ibn Taimiyah tadi, paham kan? Ibn Taimiyah menganggap Imam Juwaini, Imam Ghazali, Imam Razi, Imam Amidi dan lain sebagainya hanya punya tauhidur rububiyah. Kenapa nggak punya tauhidul uluhiyah? Karena mereka ini tahu sendiri, sufiyin, ashab al-mutawassilin wal mutawajjihin, ashabut tawassul, saudara. Kalau udah ashabut tawassul wa tabarruk, dianggap udah nggak ada nih, nggak punya tauhidul uluhiyah karena mempersekutukan Allah di dalam doanya, saudara. Dan mereka juga dianggap nggak punya lagi tauhidul asma wa sifat karena nggak mengakui Allah punya mata dan Allah punya wajah. Sehingga para imam tadi menurut Ibn Taimiyah hanya punya tauhidur rububiyah seperti tauhidnya orang-orang musyrikun. Dia sendiri yang tulis di dalam kitabnya ya kawan, mau pakai dalil lagi ayat Quran. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Cukup pelajaran manahij tamyiznya. Selanjutnya kita dengarkan pelajaran kita dari guru kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Kyai Haji Mahfuz As-Sirun hafizahullah taala wa ra'ah, famatallahu bituli hayatih, amin ya rabbal alamin. Adapun faraid kita lihat kesempatannya saja nanti. Kalau masih ada waktu kita buka faraid, kalau sudah tidak ada waktu kita cukupkan. Adapun Habib Hanif
kalau nggak salah saat ini sedang ada di pesawat ini, lagi perjalanan pulang dari Kalimantan, atau mungkin sudah ada di bandara ya ikhwan, wallahu alam, jadi nggak bisa ngisi untuk hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita dengarkan dulu pelajaran dari guru kita. Kalau nanti ada yang punya pertanyaan silakan ditanyakan setelah guru kita menyampaikan pelajaran, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.